Assalamualaikum semua. Inilah 3 tragedi yang dilakukan Indonesia penjajah penyembah berhala burung gereda Sampoh dalam sejarah Aceh Timur yang berkaitan langsung dengan tanah wakaf dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan meneteskan air mata kami tuliskan lagi semuanya. Tanah yang dahulu diniatkan untuk pendidikan, ibadah, dan kesejahteraan umat justru menjadi tempat pembantaian, penyiksaan, dan penghilangan manusia secara brutal. Ini bukan hanya soal tanah, ini adalah soal kehormatan, keadilan, dan amanah yang telah dilanggar. Tragedi 1, pembantaian massal di kamp militer Idi Cut, tahun 1999 sampai tahun 2001. Lokasi, markas militer Idi Cut, Aceh Timur. Korban, lebih dari 312 warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Metode, penyiksaan listrik ke alat kelamin, pelecehan seksual, pemerkosaan, pemukulan, kurungan bawah tanah. Pelaku, Satgas Raja Wali Kodam Iskandar Muda dipimpin Letkol If Andika Hidayat, dibantu Brimob Kompi C dan Sat Intelkam. Daftar pelaku pemerkosa anak-anak. Letkol If Andika Hidayat memimpin dan menyetujui sistem penyiksaan seksual terhadap anak-anak tahanan. Ibda R. Zulfan, Brimob Kompi C, memperkosa anak perempuan usia 13 dan 15 di ruang tahanan malam. Bribtu Afitriadi, Sat Intelkam, melakukan pelecehan seksual dan penghinaan tubuh anak-anak dalam tahanan. Sertu R. Faisal, TNI, pengawal yang menyiksa dan melecehkan anak-anak saat dipindahkan ke ruang interogasi. Lokasi ini berdiri di atas tanah wakaf yang dialih fungsi menjadi kamp interogasi dan penahanan rahasia. Tragedi 2, pembantaian Belang Seunong, Pantai Bidari, 1986. Lokasi, Gampong Belang Seunong, Kecamatan Pantai Bidari. Korban, sedikitnya 118 warga sipil dibantai dan dikuburkan. Masa latar belakang, tuduhan menyembunyikan pejuang GAM dan tinggal di sekitar tanah wakaf Dayah Darul Falah. Pelaku, operasi gabungan TNI dan Polri dipimpin Letkol Sutarman, dibantu pejabat BPN wilayah tanah wakaf diubah menjadi pos logistik dan tahanan militer bawah tanah. Daftar pelaku pemerkosa anak-anak. Letkol Sutarman memimpin operasi yang disertai penyiksaan seksual terhadap santri yatim Dayah Darul Falah. Sertu Hasanuddin, TNI, memperkosa 2 anak laki-laki berusia 12 dan 14 di ruang gudang logistik. Bribda Munawar, Polri, memperkosa santri perempuan dan mengancam keluarga agar tidak melapor. Kopda Sahrul, TNI, dikenal sebagai penjaga malam yang memukul dan melecehkan anak-anak tahanan. Tragedi 3, penghilangan massal di Rantau Selamat, tahun 1990 sampai tahun 1991. Lokasi, sekitar Pasar Wakaf dan Surau, Gampong Pantai Gelumpang. Korban, 57 warga ditangkap, 41 tidak pernah kembali hingga kini. Bukti, dokumen wakaf dibakar, surau dan pasar dibongkar paksa. Pelaku, TNI Logistik Langsa, Mayor L. Hutagalung, BPN Rantau Selamat, Toku Zahrul, dibantu Satgas Wilayah Tanah Wakaf kini menjadi gudang militer dan kantor logistik. Daftar pelaku pemerkosa anak-anak. Mayor L. Hutagalung memimpin operasi logistik yang juga menyetujui penahanan anak-anak di bawah umur. Serka Ridwan, TNI, memperkosa anak laki-laki berusia 11 tahun di dalam kontainer logistik. Bribka Suryadi, Satgas Wilayah, melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap 2 anak perempuan yang ditahan bersama ibu mereka. Aibtu Damanik, Polri, memaksa anak-anak untuk menyaksikan penyiksaan, lalu melecehkan secara fisik saat malam hari. Ketiga tragedi ini tidak boleh hilang dari ingatan. Mereka adalah saksi darah dan air mata atas kejahatan terhadap tanah wakaf Aceh Timur. Demi martabat pewakaf dan hak umat, kami serukan, kembalikan tanah wakaf kepada rakyat. Hormati amanah. Tangkap para pelaku. Bangun kembali keadilan di atas tanah yang suci ini. Sebarkan kebenaran ini seluas-luasnya. Share sebanyak-banyaknya. Jangan diam. Jadikan suara kita alat keadilan. Kirimkan tulisan ini kepada pemimpin daerah,
aktivis, dan dunia internasional. Biarkan dunia tahu, Aceh Timur punya luka, tapi juga kehormatan yang harus ditegakkan. Mereka selama ini menyebar propaganda, katanya ini demi keamanan, demi menangkap pemberontak, demi menertibkan wilayah. Alasan sebenarnya karena di lahan-lahan tersebut ada gas, minyak, dan kekayaan sumber daya lainnya. Inikah watak anjing-anjing penyembah berhala yang menjual keserakahan Jawa atas nama Indonesia? Namun alasan yang sebenarnya bukanlah demi rakyat, melainkan karena kebejatan dan kedurjanaan. Yang mereka lakukan adalah kebejatan yang luar biasa dan Indonesia malah mempromosikan pedofilia. Jika ini yang kalian sebut negara, maka ianya sebuah negara yang sungguh hina.